Tapi ingat bahwa ada Yuzong gitu loh, yang dimana Yuzong ini kadang-kadang nggak sopan, nggak ngeliat ke arah frontline, yang penting nembus ke arah belakang. Itu udah menjadi salah satu distraction yang bisa dibilang cukup mematikan juga untuk teman-teman dari RRQ. Tapi ini dia untuk game kedua di match keempat kita, Eudora Giants melawan RRQ. Yap, masih dipandu oleh kita berdua, dan pastinya ini kita harapkan bisa jadi game point untuk teman-teman RRQ dengan komposisi hero yang sudah mereka gunakan. Dan kita ingatkan sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk beli tiket di challenge finalsnya sekarang juga, karena ada harga temurah buat kalian yang berakhir di tanggal 4 besok. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan tanggal 3 ding, bener. Oke, so ini dia untuk di game kedua, di mana diawali dengan adanya pergerakan dari RRQ yang bisa dibilang cukup universal ya. Roaming ke atas, bahkan kalau kita ngeliat mid lane juga cukup banyak di roam juga oleh Cipuy. Dan ternyata untuk di XP-nya adalah Banana gitu loh. Jadi ini adalah Arnold Rom dengan adanya emblem tank, ditambah lagi dengan Brave Smite, Festival of Blood bahkan di tangan Cipuy, diikuti juga dengan adanya Vitality, penambahan sekitar 225 max HP. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Cloud dan juga Leslie, ini itemnya emblemnya berbeda ya. Satu common emblem, yang satu lagi adalah Assassin emblem, dimana kalau kita ngeliat dari Cloud-nya, Sin itu sendiri menggunakan Brave Smite, Tenacity dan juga Agility. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Leslie dari Super Red, ini ngambilnya ke arah Assassin Emblem, Quantum Charge, Weapon Master dan juga Rapture. Jadi kita bisa bilang bahwa dari segi masalah damage, ini sebenarnya lebih unggul di arah Super Red dengan adanya tambahan Weapon Master yang dia miliki. Tapi kalau kita ngomongin masalah durability, ada tipis-tipis lah akan dimenangi oleh Baksin dengan Brave Smite yang dia miliki, yang bisa melakukan heal sebanyak 5% HP di saat cooldownnya itu 6 detik kalau nggak salah. Tapi balik lagi, inisiasi di arah bottom lane sudah mulai terjadi, di mana Zakyuti dengan setengah darah tersisa harus mulai terlebih dahulu, diikuti juga dengan Gojes yang menggunakan Yuzong di game kali ini. Yap, dan Setup Turtle juga udah mulai terpantau. Black Dragon Form dibuka hanya untuk memberikan ancaman, tapi Banana berada di tengah-tengah kerumunan dan bahkan berhasil mencuri karya objektif turtle yang sedang dipoking oleh pemain-pemain Eudora Giants. Dan bahkan sudah ada satu buah Pretzel Ward bakal di-fold lagi dengan satu buah Shadow Kiro yang dibeli oleh seorang Versik Zakyuti. Mau kemana? Bakal langsung diklaim gitu saja dengan 2 poin kill yang berhasil disecure oleh seorang Versik. In another side, Bangsin ter-outplay dengan ada satu buah ultimate snipe yang dibuka oleh seorang Super Red. Pertarungan yang cukup sengit, duel God lane di area top lane ini menjadi satu buah pertukaran atas hilangnya 2 nyawa. Tapi Clay udah tinggal dia bakal langsung di-follow dengan satu buah Astral Recall 3 tukar 1. Oke. Untuk daerah gold kita bisa bilang bahwa sebenarnya ada sedikit advantage yang dimiliki oleh Super Red karena telah menumbangkan Bangsin. Tapi seenggaknya Bangsin pun gak rugi-rugi banget dengan adanya dari Clay yang ngebantu melakukan revenge dengan menghilangkan Super Red di top lane sana. Kita pindah ke arah gameplay dari Cipuy dengan adanya Brave Smite, ini bisa dibilang power durability dari segi frontline-nya RRQ bakalan cukup tebal. Tapi kalau kita ngelihat dari segi power Cipuy, sebenarnya masih ada backupan juga dari Banana. Masalahnya kalau kita ngelihat ke ROM ke arah Eudora Giants, ini durability gak gede-gede banget, tapi ada yang namanya anti-CC dari Pancake. Kalau kita ngomongin masalah CC, ini banyak banget sebenarnya dari RRQ yang bisa memberikan CC. Ada Cipuy, ada Banana, dan bahkan kalau kita ngeliat ada Clay juga yang sekiranya ini dari Astral Echo-nya bisa dihilangkan efeknya. Tapi balik lagi Pancake menyalakan yang namanya Time Journey ya untuk menyelamatkan diri, tapi masih belum cukup untuk mundur ke belakang sana. Tumbanglah Pancake dan sengkanya ada satu tambahan gold lah untuk teman-teman dari RRQ. Satu nothing, tapi belum berhenti sampai di sana. Real World Relations dibuka dan Arlot pun tumbang dari seorang Cipuy. Mengarah karya satu pemain lagi kah? Tapi nampaknya tidak. Pertukaran 1 tukar 1 saja, berhenti sampai di situ. Kedua belahnya sama-sama memilih untuk reset karya belakang. Sedangkan kalau kita pantau di area bawah, ini masih menjadi Infinity War antara Banana dan juga Gojes. Masih belum ada yang tumbang dari pertikaian yang terjadi. Tapi Turtle 2 nampaknya sudah mulai muncul, bahkan sudah mulai ditarik ke daerah teritorial dari sisi tim RRQ itu sendiri, memanggil Versik untuk melakukan poking. Tapi lihat Sekisha bakal coba untuk mulai maju kah, bakal memanggil kawanannya, tapi di reset begitu saja karena Final Slash dibuka mengarah karya satu buah hero di follow dengan Shadow Kiro, tapi terbagi dengan dia 3 pemain, membuat tim RRQ pun tidak bisa mengklaim karya point kill dari teman-teman Yudu. Versik dengan 3 kill yang sudah dimiliki sekarang, harusnya RRQ bisa melakukan invasi manuver lebih agresif lagi ya, karena balik lagi ini juga menjadi time bomb untuk teman-teman dari RRQ. Ingat bahwa Eudora Giants memiliki Digi
dan juga Leslie. Apalagi kita tahu Leslie gitu loh, walaupun gak ada frontline, main poking damage aja itu udah sangat-sangat mengerikan. Apalagi dengan sekarang dimana Chipoy pun menjadi target utama dan ditumbangkan di tangan Sekis, membuat Sekis pun mendapatkan kill point pertamanya. Pindah ke arah top lane, Bang Sin pun sudah mulai masuk ke dalam team fight. Hampir saja terkena Throne Rose dan juga Real Revolution dan Zakyuti, tapi balik lagi di follow up lagi dengan Versik, memberikan damage dengan shuriken-nya dan ternyata di finish off dengan ada Banana menghilangkan Sekis. Yap, 1 tukar 1, tapi masih diuntungkan oleh tim RRQ karena mereka tadi sempat dapat turtle juga yang kedua ya. Dan sejauh ini kalau ngomongin turret sama-sama masih ada pertahanan yang cukup kuat dan ketat dari kedua belahnya. Dan dengan adanya keuntungan yang didapati dari tim RRQ, mereka nggak mau membuang kesempatan. Terpantau udah dari satu buah setup dan lihat Astral Recall yang menghujam tepat ke area tubuh dari seorang Pancake. Muhammadiyah pun harus mundur secara teratur dan space yang terjadi di area top lane dimaksimalkan oleh Bang Sin untuk diruntuhkannya bangunan turret. Dan terpantau dengan adanya beberapa sektor positif yang diamankan oleh RRQ itu sendiri ya, ini menuai dampak yang cukup banyak bagi teman RRQ. Terpantau dengan adanya satu buah item juga yang sudah dikantongi, item krusial yang dimiliki oleh Versik juga dengan adanya 3 poin kill. Hunter Strike, mobilitas penetration sudah mulai ada dan juga dengan adanya pegangan item dari seorang Bang Sin dengan adanya di Hunter Sword. Bahkan kalau kita lihat bottom lane, Gojes pun dengan adanya dihimpit oleh 4 player dari RRQ membuat dia pun tidak bisa punya peluang untuk selamat. Banana dengan santainya berjalan ke arah orange buff dan mengetahui bahwa ada Sekis di depan sana. Sekis pun selalu mundur ke belakang sana dan sepertinya orange buff akan dilepas oleh Sekis dan mungkin saja bisa diambil oleh Versik. Tapi lihat bagaimana top lane-nya pun sudah mulai di-engage juga oleh teman-teman dari Yudu Red Giants. 3 player di top lane sementara Bang Sin sendirian. 3 player tersebut sudah mulai mundur dan ternyata sudah mendiscover adanya Chipoy menjadi salah satu target paling empuk. Dan untuk sekarang Chipoy apakah masih bisa survive? Ternyata tidak, dengan satu tembakan terakhir di Super Red membuat Chipoy kembali ke base tanpa melakukan recall. Yap, terdeteksi langsung di follow up. Tapi lihat itu adalah bentang untuk Versik bisa ngamanin karya orange buff. Tapi sayang sekali Versik gagal untuk bisa mengklaim karena retribution yang sempat dibuka oleh Sekis untuk menyelamatkan turtle-nya. Dari orange buff-nya. Jadi ini satu poin penting juga. Kalau tidak ada lagi retribution, tapi nampaknya bakal coba dipaksa untuk team fight karena lihat Black Dragon Form dibuka begitu saja. Versik berhasil mengklaim karya satu buah retribution yang mengarah karya turtle, tapi sayang sekali shutdown berhasil diamankan oleh seorang Gojes saat untuk nothing dan turtle ditukar dengan nyawa dari seorang Versik. Oke. Untuk daerah mid lane sudah mulai ramai dan bahkan Bang Sin pun masuk dengan blazing duetnya. Beberapa Art of Fury di tangan Bang Sin membuat Pancake pun tersisa hanya 1 bar HP saja. Untuk sekarang dari segi team fight bisa dibilang udah mulai stabil ya antara Yudu Red Giants dan juga RRQ. Padahal tadi untuk daerah Harley-nya sangat-sangat didominasi oleh RRQ. Cuman kalau kita ngomongin masalah segi gold gap-nya, ini masih dilihat dengan RRQ dengan cukup baik. Bahkan objektifnya pun demikian. Kita bisa melihat bahwa Bang Sin sudah memiliki gold paling banyak untuk sekarang dengan 5.500 gold. Tetapi kalau kita compare antar jungler, ini ada perbedaan yang cukup masif di angka 1.200 gold perbedaannya. Dan sisanya objektif untuk daerah top lane dan juga di bottom lane ini sudah hilang. Dan ini sangat-sangat baik sekali untuk RRQ karena kenapa? Super Red otomatis tidak punya banyak tempat untuk berlindung diri. Karena kita tahu dia adalah Leslie, otomatis skillingnya paling maksimal itu baru ada di arah late game. Dan itu baru bisa mematikan. Dan ini adalah hal yang baik untuk RRQ karena selama mereka press teman-teman dari Yudu Red Giants terus-menerus tanpa ada tempo yang hilang, sepertinya RRQ bisa memegang kendali game kali ini dengan cukup mudah. Seperti sekarang yang Chipoy masuk ke belakang sana dengan santainya dan tidak ada follow up membuat dia pun menjadi korban selanjutnya dari Yudu Red Giants. Tapi di lain sisi setidaknya pertukaran hampir saja bisa mendapatkan satu turret yang ada di arah mid lane. Ya sayang sekali Chipoy gagal untuk memberikan distractions dan space yang sempat dibuka oleh Chipoy pun belum bisa di follow up oleh teman-teman RRQ untuk bisa menghancurkan karya outer turret yang tinggal satu tetes lagi, itu satu tiup lagi juga udah runtuh. Dan lihat Yudu Red Giants mereka memukul mundur teman-teman dari RRQ. Udah ada satu buah puncture yang dibuka oleh Sekis karya beberapa pemain RRQ untuk mundur. Dan bahkan udah ada Astral Echo juga yang di pop up untuk memberikan efek slow. Satu buah dominance ace nampaknya udah mulai dikantongi oleh Gojes. Dan Turtle kini udah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Kita bisa pantau dari area Lord Game. Ditambah lagi Bang Sin dengan posisi yang seperti ini, dia mendapatkan space yang luas banget. Aja itu. Terpantau dengan adanya dia udah ngelit ke area level yang 11. Ditambah lagi dia benar-benar jadi petani yang handal banget sih. Dari tadi bisa manfaatin kekosongan dengan clear karya wave minion yang ada. Iya, dan Astral Recall dari Clay saya bisa bilang cukup efektif ya dengan hampir 20% hit rate. Tapi balik lagi untuk daerah mid lane dengan adanya Shadow Kill dari Versik memberikan damage lumayan besar kepada teman-teman dari Yudu Red Giants. Walaupun demikian masih belum cukup untuk menumbangkan satu player dari Yudu Red Giants. Tapi Sekis
maju ke depan sana, melakukan banyak sekali maneuverability, mencoba untuk mengecek dari segi keadaan lordnya, tapi dengan darah tersisa tinggal 2 bar saja, dikejar oleh Cipoy. 1 bar HP tersisa dan ternyata Cipoy masih melakukan flicker dan tidak mendapatkan ke arah Lancelot. Yang mendapatkan adalah Clay. Dari segi Lord, RRQ ternyata masih bisa mengamankan dengan cukup mudah, tapi lihat bagaimana dengan Gojes di depan sana, mencoba untuk menjadi salah satu distraction, dan di belakang sana Sin pun dari segi battle mirror image-nya ternyata sudah ditebak oleh Gojes, membuat dia pun pulang ke base tanpa melakukan recall. Yes, 2 tukar 2 pengorbanan yang dilakukan oleh Cipoy dibayar dengan adanya Lord, tapi tidak berhenti sampai di sana. Teman-teman Yudure Giants pun berhasil memberikan perlawanan yang cukup berarti, sehingga 2 nyawa dari RRQ pun tidak bisa terelakkan lagi. Dan kini Lord yang pertama mampukah bisa dilakukan oleh teman-teman RRQ untuk memangkas 3 inner turret, karena di sini udah mulai bisa hati-hati lagi sih dari Cipoy. Pengorbanannya memang works dengan adanya pertukaran dari objektif yang cukup mahal ya, tapi dengan pola yang tadi terlihat 2 pemain tumbang ini mungkin bisa jadi batu sandungan tersendiri apabila terus-menerus terjadi di beberapa menit selanjutnya. Mungkin yang paling bahaya nih udah dari Super Red sih, 4 kill 1 death 3 assist. Dan lihat bagaimana dari segi emblemnya pun dia menggunakan Quantum Charge. 1 kali tembak, dia bisa banget lari dengan sangat-sangat cepat ke belakang sana untuk mendapatkan cover dari RRQ. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Sekis, sepertinya itemnya dari segi hybrid ya, dan bahkan udah dicepit dengan ada 2 player dari RRQ, itu Cipoy dan juga Versik, membuat dia pun hilang dengan cukup gampang. Pindah ke arah top lane, tembakan dari Clay pun hampir saja tadi kena ke, atau sudah kena kayak tadi ya, karena Zakyuti, tapi Versik masih memberikan sedikit gocekan-gocekan mautnya di arah mid lane sana dan fokus menghancurkan bottom lane. Yes, ini wave miningnya terpantau tersusun dengan rapih di masing-masing landing phase-nya, tapi belum bisa dimaksimalkan untuk masuk lebih jauh, mengingat teman-teman dari Yudore Giants masih punya power, tapi Versik nyaris saja di follow up dengan ada 1 buah reverse time yang sempat mengharap karya Versik, dan damage yang diberikan pun udah mulai terasa banget perih datang dari seorang Super Red. Ini yang perlu diperhatikan karena posisi dari serangan agresif yang diberikan oleh RRQ ini dia masih bisa jaga posisi dengan baik, 4-1-3. Dan note-nya adalah dari Super Red sendiri itu belum ada Windtalker loh. Kalau ada Windtalker lagi, ini damage-nya bakal lebih masif lagi karena akan ada additional magic damage yang datang dari Windtalker. Dan dengan adanya 1 knife yang sudah diamankan oleh Super Red, apakah akan jadi ke Windtalker atau Scarlet Phantom? Tapi untuk sekarang yang dilakukan oleh Yudore Giants adalah yang sebenarnya harus dilakukan oleh RRQ di game pertama. Mereka mendelay team fight, mereka menahan banget, tapi Super Red dengan adanya Versik, lihat bagaimana dengan 1 tembakan saja Versik pun hampir tumbang dengan cepat, tapi dikejar di tangan seorang Yuzong. Versik mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi ternyata flicker di Super Red pun berhasil menjadi eksekutor bagi Versik. Tapi di tengah sana Clay sendirian sebagai Novaria, tidak ada yang proteksi dia, membuat dia pun tumbang di tangan Sekis. Banana setengah ada tersisa, diberikan Tonros, ada sedikit slow, tapi lihat bagaimana 3 player dari RRQ sudah hilang, tersisa hanya ada Sin dan juga Banana. Apakah ini akan menjadi straight push? Karena dengan adanya 2 minion dari teman-teman Yudore Giants, ditambah lagi dengan ada 5 player, seenggaknya mereka bisa punya opsi untuk melakukan push ataupun engage ke arah Lord. Yes, kini mereka bakal coba untuk maksa hajarkah karya 1 base speeder turret. Belum mau mundur, lihat bagaimana Super Red aware akan posisi dari seorang Versik, dan follow up lainnya datang dari beberapa pemain Yudore Giants, membuat 3 player tumbang untuk nothing. Dan dengan posisi seperti ini, dengan posisi yang cukup tertekan di beberapa menit lalu, mereka bisa langsung memanfaatkan keadaan dengan dihancurkannya 1 objektif Lord kita yang kedua. Dan once again kita ingetin buat teman-teman yang ada di rumah, jangan sampai ya kalian kelewatan. Kalian bisa langsung klaim tiket termurah final karena cuma sampai besok doang di jam 11 atau bahkan jam 12 kurang 1 menit ya. Kalian bisa dapetin tiket, dailynya 20.000, dan kalau misalnya kalian mau beli 3 hari secara langsung itu harganya cuma 50.000 aja. Tapi back to the game terlebih dahulu karena udah ada 1 buah Reload Legends yang dibuka mengarah ke Cipoy dan Black Dragon Form yang dibuka oleh seorang Gojes. Lepas landas tepat mengarah ke tubuh dari seorang Banana dan bahkan Lord yang gak ada yang tahan. 2 pemain dari tim RRQ pun tumbang. Godlike berhasil disecure oleh seorang Yudore Giants dari Versik. Bakal coba